warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, saya mewakili Dewan Guru staf SD Karangdawa 2. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, itu hari Kamis 20 November 2025, kita bisa bertemu dalam rangka menyampaikan asesmen autentik dalam pembelajaran mendalam atau Jakpretlas seri ke-10. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama belajar ya, yang intinya syukur-syukurlah menambah wawasan keilmuan kita. Kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah di depan saya ada senior yang mungkin nanti bisa jadi rujukan. Ya, cara terang-terangan ya, siapa dari satu. Terus kalau saya hormati, bismillah bareng-bareng arane belajar. Oke. Pada topik kali ini adalah asesmen autentik dalam pembelajaran mendalam. Ya, oleh Bumi Salamah SPD MPD dan Wargoyo SPD MPD. Nah, tentunya kita yang pertama perlu tahu apa sih asesmen autentik dalam pembelajaran mendalam. Nah, asesmen itu kita sering mengartikan semacam penilaian lah, penilaian yang menggunakan bukti, karena autentik kan bukti ya, bukti nyata atau tugas-tugas nyata untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa. Tidak hanya hafalan, karena autentik sih ya. Kalau dulu memang kebanyakan diutamakan hafalan, kayak PPKN, kita menghafalkan undang-undang, pasal-pasal seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita agar bisa menilai dan juga memberikan materi tentang autentik yang betul nyata, real, sehingga anak benar-benar bisa menyampaikan dengan bukti nyata. Oke, lanjut Pak. Iya, oke, terima kasih. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama ya di introduction ini, mari kita renungkan sejenak cerita di bawah ini. Nah, di sini ada cerita Bu Rita merancang pembelajaran untuk anak dapat mengenal bentuk geometri. Beliau memulai pembelajaran dengan menjelaskan bentuk-bentuk geometri dengan menggunakan balok segitiga, lingkaran, dan juga kotak. Bu Rita menyebutkan nama bentuk geometri dan menunjukkan bentuk baloknya. Anak-anak diminta mengulang kata-kata yang diucapkan oleh guru. Kemudian setiap anak diminta maju ke depan satu persatu untuk menyebutkan bentuk balok yang dipegang guru. Oke, nah, satu pertanyaannya, apakah anak-anak dalam kegiatan Bu Rita di atas benar-benar memahami konsep bentuk geometri atau hanya menghafal nama-namanya? Kita bahas bareng-bareng ya, seperti kemarin Bu Sulis ya, seperti itu. Nanti seperti biasa disebutkan seperti itu. Moga dari Bu Guru Kiki. Iya, moga. Nomor satu, apakah anak-anak dalam kegiatan Kabupaten? Iya, mata dulu. Ulangi. Pertanyaannya, apakah anak-anak dalam kegiatan kita benar-benar memahami konsep bentuk geometri atau hanya menghafal nama-namanya saja? Di sini Bu Rita menggunakan balok asli ya. Iya. Secara apa sih Rani? Balok konkret ya. Kalau pemahaman masih belum secara penuh dipahami anak-anak, menurut saya mereka bisa melihat, oh iya ini balok segitiga, oh iya ini lingkaran, mungkin hanya memahami nama-namanya saja, belum secara keseluruhan memahami apa itu geometri. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Saya dari cerita Bu Rita itu karena tadi disampaikan menggunakan bentuk nyata, mungkin kalau di kelas rendah anak hanya menyebutkan, tapi mungkin di kelas tinggi sudah berusaha memahami konsep bentuk dari geometri rumusnya segitiga,
berapa sisinya, seperti itu menurut saya, tergantung kelasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah memberikan pendapatnya ya. Nah, kita ulang lagi. Bu Rita merancang pembelajaran untuk anak dapat mengenal bentuk geometri. Beliau memulai pembelajaran dengan menjelaskan bentuk-bentuk geometri dengan menggunakan balok segitiga. Ya, menjelaskan geometri dengan menggunakan balok segitiga, lingkaran dan juga kotak. Bu Rita menyebutkan nama bentuk geometri, disebutkan namanya ya, dan menunjukkan bentuk baloknya itu, ditunjukkan, perhatikan ya. Nah, anak-anak diminta mengulang kata-kata, ini mengulang ya, mengulang kata-kata yang diucapkan oleh guru. Jadi mengulang, pertanyaannya mengulang kata-kata yang diucapkan oleh guru, kata-kata mengulang ini ya. Kemudian setiap anak diminta maju ke depan satu persatu untuk menyebutkan bentuk balok yang dipegang guru. Nah, pertanyaan di nomor 1, apakah anak-anak dalam kegiatan Bu Rita benar-benar memahami konsep bentuk geometri atau hanya menghafal nama-namanya? Berarti di antara salah satu jawabannya ya. Berarti karena diperintahnya mengulang ya, kata-kata yang diucapkan oleh guru, jawab semuanya. Karena mengulang otomatis lebih contohnya kemana? Menghafal nama-nama apa? Memahami konsep. Berarti menghafal nama-nama ya bangun itu, bentuk geometri ya, persegi panjang, jajar genjang dan seterusnya. Oke. Nomor 2, apa yang sesungguhnya sedang dinilai dari kegiatan Bu Rita? Kemampuan memahami konsep bentuk, kemampuan mengingat, atau kemampuan menirukan guru? Ya. Naili. Saya gitu, dari cerita Bu Rita itu, anak-anak kayaknya lebih condong ke kemampuan untuk mengingat. Mengingat. Oke. Terus? Tuh alasannya? Karena anak itu kan apa ya, menirukan apa yang diucapkan oleh gurunya, terus diingat juga saat presentasi ke depan kelas. Oke. Simbolnya apa? Kemampuan anak Untuk mengingat. Oke. Jadi kalau memang berdasarkan itu perintah dari Bu Rita menyebutkan nama bentuk geometri dan menunjukkan bentuk bentuknya, anak diminta mengulang kata-kata ya yang diucapkan oleh guru. Mengulang kata-kata ini berarti mengingat dan menirukan. Ya, betul ya. Mengingat dan menirukan guru. Kan disuruh mengulang ya. Ya, terima kasih untuk dua-duanya. Tepuk tangan. Oke. Ya, semuanya biar cepat kamu kan ya. Lanjut Pak. Oke. Oh ya, nih latar belakang. Nah, latar belakang banyak asesmen masih berfokus pada hafalan dan hasil akhir. Latar belakang seperti itu, bukan proses belajar berpikir. Yang 2, siswa sering belajar untuk ujian. Jadi kebanyakan kita, yang saya sendiri mungkin ya, itu seperti dijuduli latihan-latihan soal lah, ujian, bukan belajar untuk memahami. Nah, itu latar belakangnya. Yang 3, pembelajaran mendalam membutuhkan asesmen yang juga mendorong eksplorasi, penerapan konsep dan juga refleksi diri. Dan yang 4, asesmen autentik menjadi jembatan antara belajar dan dunia nyata, sehingga siswa memahami mengapa mereka belajar, bukan hanya apa yang dipelajari. Oke, lanjut Pak. Singkat Lewis. Terus Pak, ayo terus. Ya oke, nanti di atas itu tadi. Oke. Jadi penilaian yang selanjutnya disebut asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan ataupun hasil belajar murid. Lanjut Pak. Berdasarkan nah itu. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Tadi. Nah, nih. Asesmen autentik terjadi di tengah proses belajar ya. Asesmen penilaian secara autentik di tengah belajar, bukan sesudahnya. Asesmen autentik membantu kita memahami proses berpikir anak, bukan sekadar memberi nilai. Oke, lanjut. Lanjut aja biar terus biar selesai ya. Bu. Oke. Nanti kasusnya kegiatan 3, contoh praktik asesmen autentik. Ini contohnya.
Cermati dua karakteristik assessment of learning di bawah ini. Tujuan pembelajaran adalah anak dapat mengenal warna. Oke, biasanya kelas 1 2. Oke. Asesmen A. Ada asesmen A dan ada asesmen B. Ya, sekarang asesmen A. Bu Tati membacakan buku cerita tentang buah, ya, buah sambil mengenalkan warna dari buah-buah yang ada pada ceritanya. Pada akhir cerita, Bu Tati bertanya, siapa yang masih ingat warna-warna yang ada pada buah tadi? Anak-anak pun menyebutkan warna-warna buah. Selanjutnya, Bu Tati melakukan asesmen dengan membagikan lembar aktivitas mewarnai, ya, lembar kertas, ya, buah-buahan. Nah, anak-anak diminta mewarnai buah-buahan sesuai contoh guru. Guru kemudian menilai kerapihan karya anak. Sekarang dibandingkan asesmen B. Bu Tati membacakan buku cerita tentang buah sambil mengenalkan warna dari buah-buah yang ada pada ceritanya. Guru, maksud Bu Tati, memfasilitasi anak dengan berbagai buah atau miniatur atau mainan atau asli. Lalu anak-anak diminta untuk membuat berbagai bentuk buah dari berbagai alat dan bahan yang tersedia. Untuk menilai anak tahu tentang warna buah, maka Bu Tati menanyakan buah apa yang dibuat anak dan apa warna buah yang mereka buat. Oke, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap kedua asesmen tersebut? Keduanya, apakah di antara dua asesmen tersebut ada yang lebih baik? Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua asesmen tersebut? Ya, monggo, Pak Sugeng. Anak-anak disuruh meniru, ya, setelah melihat, kemudian disuruh membuat atau mewarnai buah-buahan sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh gurunya. Kemudian yang B itu anak-anak diminta untuk membuat berbagai bentuk buah dari berbagai alat dan bahan yang tersedia untuk menilai anak tahu tentang warna buah. Menurut saya kalau hanya mengenal warna itu asesmen A itu sudah cukup bagus. Sedangkan kalau asesmen B ini prosesnya mungkin lebih sulit bagi anak, karena dengan membuat berbagai bentuk buah dengan alat dan bahan yang tersedia ini secara jam pembelajaran ini prosesnya tidak sebentar, lama. Jadi kalau untuk efektivitas waktu, kalau hanya anak dapat mengenal warna, saya kira A itu lebih tepat daripada A. Oke, terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Daripada asesmen B, karena B itu kan disuruh untuk membuat, karena guru saja menyampaikannya dengan miniatur. Pertanyaan keduanya, apakah di antara dua asesmen tersebut ada yang lebih baik? Monggo Bu. Bu ya. Asesmen A, anak-anak menurut saya lebih bagus asesmen A karena anak-anak langsung praktik mewarnai sesuai dengan contoh guru. Jadi misalkan warna merah, anak-anak itu sudah pegang sendiri warna merahnya. Kalau yang B lebih ke hafalan, ya Pak? Praktek. Iya. Langsung. Praktek Iya, membuat langsung. berarti ya. Ini lebih tepat untuk kelas bawah, ya? Iya. Ya, kelas bawah. Bacakan lagi wis, nggak apa-apa wis. Oh, iya. Yang A,
Bu Tati membacakan buku cerita tentang buah Sudah Pak? yang lebih baik sama Enggak, apa yang A lebih baik B, yang B? karena anak-anak diminta untuk praktek langsung ya. Iya. Dan itu ada sedikit banyak kalau tidak salah di taksonomi Bloom ya. Oke. Iya, karena sesuai dengan taksonomi Bloom itu anak akan lebih mengingat materi yang disampaikan karena sudah Oke. Memahami dan menerapkan. Oke. Jadi dari piramida taksonomi Bloom itu yang ketiga, menerapkan. Terima kasih. Ya, asesmen B ya Pak. Jadi dua-duanya menyampaikan sangat baik sekali. Yang asesmen A, Pak Sugeng berpendapat lebih ditekankan lebih baik ke asesmen A, sementara beliau ke asesmen B dengan catatan tersendiri. Oke, dua-duanya sangat bagus. Asesmen A memang lebih tepat untuk kelas rendah ya, kelas rendah. Sedangkan asesmen B lebih tepatnya untuk kelas tinggi karena praktek langsung membuat kayak semacam buah miniatur ya seperti itu. Kedua-duanya sama. Untuk yang A, yang B juga langsung membuat sekaligus warnanya ketahui. Oh, apel warnanya hijau. Berarti ketika ditunjukkan apel warna hijau kan seperti itu. Sama, ini juga sama bacakan untuk kelas rendah. Nih diberi gambar apel. Tadi kan Pak Guru sudah menunjukkan oh ya, ini apel gambarnya warnanya hijau. Silakan. Ini ada selembar kertasnya sudah ada gambar apelnya. Silakan kamu beri warna sesuai dengan warna yang tadi Pak Guru tunjukkan, itu ya. Sehingga anak, oh Pak Guru, warna hijau. Akhirnya anak mengambil krayon warna hijau dan digambar. Karena kelas rendah maka lebih tepatnya pakai asesmen A. Dan karena anak tinggi mungkin kelas 3 ke atas lah kelas 4, 5, 6 maka memakai asesmen B yang lebih baik. Sehingga dua-duanya baik, sama-sama lebih baik tergantung dengan kelasnya sesuai kondisinya. Kelas berapa yang akan diberi materi tentang warna ini. Oke. Terima kasih. Lanjut Pak. Lanjut langsung ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Oh, nanti. Tujuan pembelajaran menjadi dasar penentuan aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, asesmen autentik digunakan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai melalui aktivitas yang telah dilakukan dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga, hasil asesmen digunakan untuk perbaikan aktivitas pembelajaran berikutnya. Lanjut, langsung singkat saja terus. Ya, setelah terus. Oke. Nah ini aja soal ya. Nah, ini soal, jadi ada soal yang disebut dengan low dan hot, artinya rendah dan tinggi. Mungkin ya, seperti kita juga sering berikan soal-soal seperti apa sih, soal-soal yang mudah, yang susah atau hot. Nah di sini ada dua perbandingan. Satu contoh yang tingkat rendah ya, berpikir rendah itu sebutkan 3 jenis sampah. Anak-anak itu mudah, kalau disuruh menyebutkan 3 jenisnya, maka anak bisa menyebutkan wah plastik, kertas, namanya kan seperti itu ya. Terus katakan dedaunan. Nah, dibuat pertanyaan yang lebih tinggi, maka itu pertanyaannya bukan lagi sebutkan, akan tapi bagaimana cara mengurangi sampah di sekolahmu agar lingkungan tetap bersih. Artinya anak itu disuruh berpikir untuk tingkat tinggi sehingga jawabannya mungkin bervariasi, tidak seperti pada pertanyaan yang tingkat rendah. Tolong ya, sebutkan 3 jenis, kan nggak mau menunjukkan 3 jenis. Tapi kalau pertanyaan tingkat tinggi itu pertanyaan sudah pakai bagaimana cara mengurangi sampah di sekolahmu agar lingkungan tetap bersih, sehingga anak itu akan menyampaikan pendapatnya. Masih mungkin caranya dengan disapu, mungkin caranya dengan berbagai macam jawaban akan disampaikan oleh anak-anak sehingga jawabannya itu bervariasi. Itulah ciri pertanyaan hot atau tinggi. Ya langsung aja wis. Nah, terus aja. Oke. Nah ini ada ya mengubah soal pertanyaan tingkat rendah menuju ke tingkat menjadi tinggi. Sebutkan warna bendera
Indonesia, itu berarti pertanyaan lot ya, lot rendah. Sedangkan hotnya, amati berbagai bendera negara di sekitar kita. Menurutmu, mengapa setiap negara memiliki warna tertentu untuk benderanya? Ceritakan alasanmu. Nah ini, jadi kalau yang tingkat rendah itu hanya menyebutkan, jadi kan mudah, sebutkan warna bendera Indonesia, pasti tahu lah, merah, putih. Sedangkan pertanyaan tingkat tingginya adalah amati berbagai bendera. Kita disuruh mengamati setiap masing-masing negara sekitar kita. Menurutmu, menurut anak-anak, mengapa setiap negara memiliki warna tertentu untuk benderanya? Ceritakan alasan mudah ini. Ciri dari pertanyaan tingkat tinggi. Oke, lanjut aja Pak. Terus lanjut. Nah ini ya, jadi mengapa asesmen formatif, training, for training harus diutamakan dalam pembelajaran mendalam? Yang pertama, pembelajaran mendalam menekankan proses, bukan hanya hasil. Yang kedua, asesmen formatif mendorong murid menjadi pembelajar mandiri. Yang ketiga, asesmen formatif memberi umpan balik tepat waktu untuk pertumbuhan. Dan yang keempat, asesmen formatif menghidupkan dialog belajar. Lanjut Pak. Asesmen formatif memupuk budaya, refleksi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Lanjut. Oke, langsung kesimpulan, selesai. Kesimpulan, pembelajaran mendalam tidak lahir dari penilaian di akhir, tetapi dari dialog yang terus terjadi sepanjang proses belajar. Dengan mengutamakan asesmen learning dan asesmen for learning, guru membantu murid belajar tentang dirinya, berpikir lebih dalam, dan bertumbuh lebih jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.